lawan atas kesalahan hukum seenaknya saja melakukan tindakan seperti itu. Kemudian juga ini penyelidikan awalnya hanya klarifikasi. Klarifikasi itu bukan pro justisia awalnya, tapi tiba-tiba kok naik jadi penyidikan. Penyidikan itu pro justisia. Harusnya setelah BAK, berita acara klarifikasi, itu berita acara pemeriksaan BAP dulu, pro justisia, baru bisa naik ke penyidikan. Ini loncat-loncat saja ini. Inilah persoalan hukum yang kita maksudkan tadi, bahwa ini bukan hukum murni, tapi ini ada nuansa politiknya. Dan kaitan dengan yang disampaikan tadi kuasa hukum, ya kami sebagai prinsipal mengapresiasi apa yang dilakukan itu adalah satu nafas, satu jiwa antara klien atau prinsipal dengan kuasa hukum. Ini menyangkut perjuangan untuk menegakkan kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Oleh karena itu, desakan agar Jokowi datang, Jokowi membawa ijazahnya yang miliknya, yang belum atau kita duga tidak asli, dan disita. Ya, karena itu akan menjadi dasar bagi proses berikutnya. Tanpa adanya penyitaan, maka kita tidak bisa mendapatkan kepastian hukum ke depannya. Jadi ini merupakan persoalan yang sangat serius. Oleh karena itu, seharusnya juga kita menunggu putusan dari proses yang ada di Barreskrim, karena di Barreskrim itu justru yang punya potensi untuk menjadi terdakwa adalah Joko Widodo. Dia potensial menjadi terdakwa karena bukti-bukti kami menunjukkan ijazah yang disebut asli itu tidak identik dengan ijazah-ijazah lain yang sudah diuji oleh para ahli kita, Dr. Roy, Dr. Rismon, dan yang lain-lainnya. Artinya tidak identik. Kalau tidak identik, palsu. Dan kalau palsu, maka potensi yang harus didakwa, dituduh, dakwa, kemudian masuk ke pengadilan adalah Joko Widodo. Kita yakin kalau itu dijalankan, Joko Widodo akan dihukum karena melakukan pemalsuan dokumen ada otentik, atau menyuruh melakukan pemalsuan, atau hal yang kita sebutkan dalam pasal-pasalnya. Yang jelas, kami akan yakin dan terus berjuang bahwa pembuktiannya nanti terlihat, yaitu Joko Widodo menggunakan ijazah palsu yang diawali skripsi palsu dan kepalsuan-kepalsuan lainnya. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mulai dengan mengucap terima kasih ya kepada semua jurnalis. Ini sesuatu yang amazing menurut saya. Kami yang berjuang hampir 3,5 tahun ini, sebenarnya ini pemandangan yang luar biasa. Tidak pernah ada jurnalis dari media mainstream yang meliput kami. Ya baru kali ini. Biasanya perjuangan kami hanya dibantu oleh YouTuber perjuangan. Ya pada hari ini siapa sangka media mainstream ada di depan kami. Sekali lagi kami berterima kasih. Yang kedua, kami ingin mengatakan tidak ada satu pasal pun ya menyikapi penyelidikan yang naik menjadi penyidikan ini. Saya ingin mengatakan tidak ada satu pasal pun di Republik ini yang memperkenankan menghukum ya orang yang memegang perintah undang-undang terhadap penegakan hukum oleh bangsa Indonesia ya yang diperbolehkan untuk menghukum rakyatnya sendiri. Tidak ada. Ya, karena itu anggapan bahwa kekuasaan selalu benar itu adalah suatu kesalahan. Saya ingin mengatakan bahwa sudah waktunya Polri berbenah diri ya. Mengapa rakyat menjadi apatis dengan hal tersebut?